Halo, selamat datang di Makan Anjay. Jadi di video kali ini aku akan mereview jajanan pasar. Nah, kalian pasti kaget kan? Kok hostnya ganti sih? Ya, perkenalkan nama aku Andri dan aku sekarang menjadi host di Makan Anjay. Semoga kalian yang nonton suka ya sama aku dan kalian juga semoga terhibur dengan konten review aku. Di video kali ini aku mau nge-review jajanan pasar harga 2000-an. Ini dia makanannya. Nah, itu makanannya. Yang pertama kita akan nge-review dari yang warna hijau dulu. Ada dadar gunung. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama dadar gunung ini. Dadar gulung, maaf banget dadar gulung maksud aku. Nah, dadar gulung ini jajanan pasar yang best seller banget menurut aku karena banyak banget yang suka sama dadar gunung ini dari anak-anak, ibu-ibu, remaja dan juga orang tua ya tentunya. Kita review ya makanannya. Dalamnya ada kelapanya seperti biasa dan juga ada gulanya ini. Kayaknya gula pasir sih ini, bukan gula merah. Karena yang biasa aku temuin di dadar gulung ini biasanya ada yang pakai gula merah dan juga gula putih. Namun ini kayaknya pakai kelapa dan gula putih. Menurut aku sih rasanya kurang manis ya ini ya. Tapi mungkin tergantung selera aja, selera orang yang makannya gitu. Kalau menurut aku ini agak kurang manis. Tapi untuk tekstur kulit gulungannya ini menurut aku lumayan lembut banget. Dan menurut aku ini bukan, biasanya kan dadar gulung ada yang dadarnya ini lumayan agak keras gitu. Tapi ini kayak nggak ada keras-kerasnya di pinggirannya, itu ini masih lembut banget. Cuman kurang manis doang sih menurut gue ya. Kalau gue itu tipikal orang yang Kalau aku itu tipikal orang yang kalau makan itu harus dihabisin satu ya, biar nggak mubazir tentunya. Ini tadi harganya cuman 2000-an aja untuk satu dadar gulung ini. Kekurangannya cuma satu sih. Dari tekstur lembutnya udah dapet, terus lembutnya juga udah dapet, cuman satu kurang manis kalau menurut aku ya. Lanjut makanan kedua kita dari lapis, kue lapis. Orang pasti udah tahu ya kue lapis tentunya. Ini juga makanan best seller yang biasa ditemuin di jajanan subuh atau toko kue subuh, biasanya kue pasar gitu. Teksturnya cuy-cuy gini, lembut. Dia bisa dipotek ya, giniin. Lanjut aja kita makan. Oh, buat kalian yang nonton, kalian boleh ya komentar kayak jargon makannya nih apa nih buat makan anjay yang dihostin oleh aku ini gitu. Makannya makan gimana ya? Makan apa gitu. Nanti kalian komen dah. Ini baru pertama kali, jadi mohon maaf ya kalau misalkan ngomongnya agak ini, soalnya grogi banget tiba-tiba ditawarin Mas Andri mau nggak jadi host makan anjay gitu kan. Lah, terus mumpung ada kesempatan nih, kapan lagi kalau misalkan aku dapat kesempatan buat jadi talent di Makan Anjay ya, dan aku dengan senang hati mengambil tawaran itu. Oke, kita lanjut ya untuk makanan keduanya. Ini ada dari kue lapis. Kita cobain yuk. Jujur, gue baru ngerasain pertama kali kue lapis, tapi rasanya di awalnya ini rasanya asin. Bukan yang dominan kayak langsung manis gitu. Ini bener-bener kayak rasanya asin loh. Tapi kayaknya enggak deh. Harusnya kue lapis ini rasanya manis kan, bukan asin. Tapi ini asin loh, gimana guys? A few minutes later. Jujur aneh banget. Gue baru pertama kali nyobain kue lapis yang rasanya asin. Ini gimana ya? Apa emang konsepnya kue lapis ini rasanya asin? Tapi setahu aku, rasa kue lapis itu manis, legit gitu. Dan cuinya ini emang udah pas ya. Tapi rasanya kok asin gitu. Apa ini namanya kue lapis pakai garam ya? Coba mungkin di kalian kue lapis ini rasanya asin atau mungkin rasanya manis. Kalau ini yang aku rasain ini rasanya asin banget. Nggak ada manis-manisnya. Oh iya, tadi aku lupa untuk rating di dadar gunung aku rating di 9/10. Menurut aku ini rasanya oke-oke aja, cuman dia nggak kerasa manisnya. Jadi manisnya itu cuman kayak flat aja gitu, plain aja. Mungkin dadar gunung ini cocoknya buat orang tua atau orang dewasa yang memang
lagi ngurangin gula, kalian boleh makan dadar gunung ini. Kemudian untuk kue lapis menurut aku nggak masuk karena rasanya ini asin. Asinnya tuh bener-bener asin banget, rasa garam bukan rasa gula. Ini nggak tahu ya penjualnya ini apa dia itu lupa naruh gula atau emang dia salah naruh gula, misalkan dia mau ngambil gula terus ngambilnya garam gitu. Ini bener-bener asin guys, menurut aku nggak ini sih, nggak approve ya buat aku. Ini nilainya di 4/10. Lanjut, kita nge-review ini apa ya? Bentar, ini apa sih? 346 menit kemudian. Oh ini tadi aku baru nemu namanya kue sempora. Dan aku baru dengar pertama kali ada kue yang namanya sempora. Ini dia tampilannya ya. Jujur aku baru dengar kue sempora. Kalian ada yang suka kue sempora atau pernah nyobain kue sempora nggak? Ini aku pertama kali cobain kue sempora ya. Susah lagi. Maaf ya editor ya. Gue baru pertama kali jadi konten kreator. Ribet juga. Nah ini kue sempora. Mari kita coba. Kok rasanya aneh? Rasanya aneh. Jujur ini kue rasanya aneh banget. Namanya kue sempora. Dia itu dari kelapa. Dipakein tepung mungkin ya, tepung ketan gitu. Di atasnya ditaruhin gula merah. Dan ini rasanya bener-bener manis giung banget guys. Kalau tadi si kue lapis itu rasanya asin ya. Kalau ini rasanya bener-bener manis banget. Jujur sih ini aneh banget rasanya. Manisnya tuh yang manis banget. Nggak yang manis pas gitu. Nggak deh, nggak bisa. Ini terlalu manis menurut aku, dan ini kayaknya emang tipikalnya kue yang benar-benar manis, tapi kayak itu manisnya terlalu gitu, nggak suka aku. Nilai dari aku untuk kue sempora ini 2/10. Maaf banget gak bisa makan makanan yang terlalu manisnya itu nyakitin. Ini manisnya manis banget. Kita lanjut ke ini, katanya ya Bika Ambon. Ini Bika Ambon ya. Bika Ambon ini kalau nggak salah ada yang ukurannya gede dan ada yang ukurannya mini, dan mungkin ini salah satu contoh kue Ambon pasar ya yang ukurannya benar-benar mini banget. Biasanya aku pernah nyobain tuh, suka banget sama Bika Ambon Cimehong atau Bika Ambon dari Rika Riko. Itu rasanya enak banget sih, itu karena emang premium mungkin ya, beda sama yang pasar, jajanan pasar. Nah ini Bika Ambon jajanan pasar. Ini harganya sama ya, 2 ribuan, gak ada yang lebih dari itu. Makan! Ini teksturnya bersarang banget ya. Oke sih. Manisnya nggak yang terlalu manis, cuman lebih bau telur. Bau telurnya ini begitu masuk mulut itu nyagrek banget. Dan aku lumayan nggak suka sama yang namanya makanan kalau bau telurnya itu bener-bener nyagrek di mulut. Mungkin Bika Ambon ini, Bika Ambon kecil ini bisa dicobain pakai kopi hitam atau teh gitu kan, teh tawar gitu. Dia mungkin rasanya lebih masuk. Kalau misalkan dimakan gini, jujur rasanya kurang masuk ya. Rating dari aku untuk Bika Ambon ini adalah 6/10 karena masih bisa dimakan sih, cuman kayak keganggu aja sama bau-bau telurnya. Biasanya aku kalau misalkan beli Bika Ambon ini kadang ada yang pakai Wisman gitu kan, mentega, atau juga pakai spekuk yang buat orang-orang tua yang suka sama rempah-rempah gitu biasanya. Cuman menurut aku ini kayak murni cuman dikasih telur sama tepung aja sih. Tapi masih bisa dimakan. Balik lagi ya. Tergantung selera aja kali, kalau menurut aku Bika Ambon ini rasanya terlalu bau telur. Aku nggak approve. Lanjut, makanan kelima ada di Putri Ayu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini dia Putri Ayu. Jujur ya, Putri Ayu ini adalah salah satu makanan favorit aku, salah satu kue favorit aku kalau misalkan ada acara hajatan atau acara nikahan. Ini tuh biasa juga ada di acara pengajian. Aku suka banget sama kue Putri Ayu. Selain namanya yang cantik, rasanya juga enak banget kalau menurut aku. Tapi nggak tahu ya ini. Mari kita cobain. Betul kan, ini the best banget pokoknya. Putri Ayu ini enak banget, sama teksturnya juga ini bener-bener kayak plumpy banget ya. Dia pakai kelapa juga, kelapanya nggak asem. Kemungkinan pasti ini dibikinnya tadi pagi kan, tapi dia nggak asem.
Enak sih, enak banget. Nilai dari aku, Putri Ayu ini 10/10. Jujur enak banget, ini nggak ada tandingnya dibanding kue yang lain. Ini juga salah satu kue yang menurut aku best seller banget di pasaran karena rasanya enak. Cocok banget buat kalian yang suka ngopi-ngopi atau ngeteh temenin Putri Ayu ini. Lanjut makanan Lanjut makanan keenam ada kue pisang. Kue pisang ini makanan di kampung sih. Biasanya di kampung aku sering nemuin kue pisang. Kadang juga orang tua aku sendiri ini selalu bikin kue pisang kalau lagi punya pisang di kebun. Kue pisang ini biasanya kalau udah musim hujan tuh udah kayak di rumah nih nggak ada punya cemilan nih buat abis hujan-hujan nih gitu. Terus buat cemilan makan apa? Nah biasanya emak kita itu, ibu kita, nenek kita atau semuanya yang ada di rumah biasanya itu suka bikin kue pisang. Nah, kayak gini. Kalau di daerah lain mungkin namanya di Sunda juga namanya Nagasari ya. Tapi aku tadi beli namanya kue pisang gitu. Kita cobain makan. Tapi jujur deh. Ini kayaknya yang jualnya Penika dah. Apa gimana dah? Udah 3 makanan loh dari kue lapis, terus Bika Ambon dan juga ini. Ini bener-bener si tepungnya ini rasanya asin banget loh. Kata gue nikah dah, yang jualnya gimana deh sih? Biasanya aku kalau misalkan cobain kue pisang ini tuh rasanya nggak asin. Rasanya tuh emang ada dikasih garam dikit, cuman ya agak kebanyakan gula dan kayaknya sih ini dia pakai santan ya. Tuh dalamnya dia ada pisangnya juga. Kita cobain dah pisangnya dah. Pisangnya sih enak, dia manis. Cuman dari tepung yang ngebungkusnya ini rasanya asin banget. Setahu aku kalau misalkan bikin kue pisang ini tuh garamnya tuh cuma sejumput doang. Kayak kita tuh bikin adonan banyak nih. Buat meminimkan rasa yang manisnya banget gitu. Selain manis dari gula juga manis dari pisang. Nah kalau misalkan ini tepungnya ini tuh lebih dominan ke rasa asin bukan rasa manis. Rating dari aku ini 6/10. Masih bisa dimakan ya karena pisangnya lumayan ada rasanya dan pisangnya juga matang, enak, sempurna pokoknya. Cuman kekurangannya itu di tepungnya aja. Tepungnya ini bukan agak lagi sih, ini asin banget. Lanjut makanan ke berapa tadi? 6. Lanjut ke makanan ke-6. Kue talam. Ini juga salah satu makanan favorit aku dan waktu itu pernah dibawain di konten ibu yang bongkar Gojek Mas Andri ya. Waktu itu bongkar Gojek aku salah satunya beli kue talam ini. Dan itu dibungkusnya pakai mika sih, bukan yang gini doang gitu. Tapi ini tuh mirip kayak mochi. Mochi tuh kalau mochi kan pakai bedak ya, pakai tepung ya. Kalau ini kue talamnya itu dibungkusnya pakai plastik. No. Mari kita coba. Jujur ya, ini beneran jujur banget. Kayaknya tukang jualnya ini Penika dah. Dari semua kue yang warnanya putih, yang ada putih-putihnya itu asin banget. Dan ini juga warna putihnya ini asin banget. Harusnya nggak gini. Baunya sih oke ya, bau-bau biasa kue pada umumnya. Cuman rasa tepung putihnya ini asin banget, nggak bisa buat dimakan. Lebih enak yang waktu di konten ibu sih. Ini rasanya agamaan, ini asin banget. Kata gue kalau pengen nikah aja sih. Jangan bikin kue. Masa kuenya asin semua sih? Lanjut, makanan ke-7. Ada kue Bugis. Ini kue Bugis. Biasanya sih ada yang namanya juga kue Bugis mandi ya. Yang dipakein, apa itu? Kucuran-kucuran yang putih-putih itu. Santan atau plak gitu kan. Dikucurin di atasnya. Namanya Bugis mandi. Kalau ini mungkin Bugisnya belum mandi ya. Jadi dia dibungkusnya pakai daun pisang. Penampilannya mirip dodol sih. Dalamnya juga, oh ada ininya. Oh ternyata bau ketan sih. Bau ketan kelapa gitu pakai gula putih. Ya sekali lagi. Mari kita coba. Ini enak sih ya. Ini enak. Tapi kelapanya, entah dari kelapanya atau dari gulanya ada rasa sedikit pahit. Rasanya sedikit pahit. Mungkin kalau misalkan nggak pakai kelapa ini ya, dia rasanya bakal lebih enak lagi. Tapi ini rasanya ada pahit-pahitnya. Dari kelapanya ini, nggak tahu dari gulanya atau dari apanya. Karena setahu aku, ada juga sebagian penjual kue itu suka dikasih gula dicampur gula biang atau gula buatan. Dan si gula buatan itu biasanya kalau misalkan kena suhu atau
kue-kue yang biasa dikukus itu biasanya dia cenderung bakal terasa pahit. Apalagi kue yang tadinya hangat, terus udah hangat, tadinya hangat, terus udah dingin, itu bakal rasa dari gula biang itu, gula buatannya itu akan dominan pahit. Daripada kita dicoba ini, udah dicampurin kayak gula biang, gula bibit di kue kita. Kalau misalkan kita makannya hangat-hangat, dia tidak akan terasa pahit. Tapi kalau misalkan kita makannya udah agak dingin ini, maka si rasa gula buatan itu cenderung lebih pahit rasanya dan nggak bisa dinikmatin. Rating dari aku adalah 4/10 untuk kue tadi, karena sekali lagi mohon maaf, itu rasanya pahit. Ada pahit-pahitnya di situnya dari kelapanya juga, dan aroma kelapanya itu udah agak sedikit asam. Dan mungkin ini karena bikinnya tadi pagi juga ya. Aku nggak tahu tokonya bikinnya tadi pagi atau dadakan, tapi yang pasti jajanan pasar ini juga biasanya dibikinnya subuh-subuh gitu. Cuma kan mungkin itu tadi agak kelamaan atau agak sedikit basi, jadi rasanya agak pahit dan sedikit asam. Kita lanjut ke kue terakhir, ada kue cucur. Kue cucur ya, kalian pasti udah nggak asing sama Kue cucur. ya. Kue cucur ini bentuknya mirip apa? Kue cucur biasa. Mari kita coba. Jujur aku nggak suka tahu kue cucur sebenarnya. Cuman ya, pengen cobain aja gitu. Mari kita coba. Bisa aja. Jujur aku kurang suka sama tekstur kue yang teksturnya berminyak. Jadi kayak kue itu menurut aku nggak harus berminyak gitu. Kue-kue itu, jajanan pasar itu menurut aku lebih enaknya itu kayak yang dikukus, kayak Putri Ayu, ini the best sih. Untuk cucur ini menurut aku rasanya ya, aku yang sebelumnya belum pernah cobain kue cucur ini, menurut aku rasanya itu seperti kue ali. Lu tahu nggak kue ali? Kue ali yang biasa di hajatan gitu, yang bentuk-bentuk cincin gitu, kue cincin ya menurutnya. Kue cincin yang begitulah pokoknya, itu rasanya mirip banget seperti ini. Cuman menurut gue ini rasanya lebih enak kue cincin ketimbang kue cucur. Kue cucur menurut aku kayak biasa aja sih gitu. Rating dari aku untuk kue cucur ini adalah 6/10. Mungkin masih bisa diterima untuk sebagian orang yang suka banget sama kue cucur, baru bisa menikmati kue cucur itu. Dan menurut aku kue cucur ini tidak bisa diterima oleh aku gitu. Oke guys, jadi segitu dulu video review kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dan buat kalian yang suka, boleh kalian like atau share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang punya ide konten menarik lainnya, boleh kalian komen di bawah ini atau DM ke Instagram aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bye-bye, sampai ketemu di next video.